Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep dua jenis nastar. Ini saya buat nastar gulung dan juga nastar klasik. Saya buat tanpa cetakan ya nastar gulungnya, dan ini dari satu adonan saja. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Siapkan wadah, kemudian masukkan 180 gram butter margarin. Di sini saya pakai 100 gram margarin Royal Palmia dan juga 80 gram Royal Crown. Royal Crown ini aromanya sangat wangi, mirip seperti butter Wisman, tapi ini versi yang ekonomis ya teman-teman. Jadi kalau mau dapat aroma yang wangi seperti butter, bisa pakai Royal Crown ini. Selanjutnya saya tambahkan gula halus sebanyak 60 gram. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan teksturnya halus. Setelah halus kita tambahkan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian kita sisihkan aja whisknya. Tambahkan 30 gram maizena. Lalu 250 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan bertahap. Dan aduk menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur seperti ini, bisa kita tambahkan lagi sisa tepung terigunya. Lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini lanjut aku aduk menggunakan tangan ya teman-teman, sebentar aja untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur. Selanjutnya siapkan plastik kiloan. Di sini saya pakai ukuran 1 kilo ya teman-teman. Kemudian masukkan adonan nastarnya ke dalam plastik secukupnya aja. Kemudian ini kita ratakan, kita gilas menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol kaca. Nah, ini sudah rata. Untuk ketebalannya sekitar 2-3 mili aja. Jangan terlalu tebal. Selanjutnya ini tinggal kita buka aja plastiknya menggunakan gunting. Ini kita buka di semua sisinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah terbuka seperti ini adonannya, kita rapikan bagian ujungnya. Dipotong aja menggunakan scraper. Lalu kita beri motif menggunakan scraper seperti ini. Ini kita tekan, tapi jangan sampai putus ya teman-teman, hanya untuk memberi motif aja. Kalian juga bisa menggunakan penggaris. Nah, ini pelan-pelan, lakukan sampai selesai ya. Setelah selesai, ini tinggal kita balik adonannya. Jadi untuk membaliknya ini harus cepat ya, agar adonannya nggak hancur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini di bagian bawahnya juga sudah saya lapisi menggunakan plastik bersih.
Kemudian kita buka plastiknya. Selanjutnya ini sudah saya siapkan selai nanasnya yang berbentuk panjang lonjong seperti ini. Lalu kita ambil aja selainya, kita tata di atas adonannya. Dan ini kita potong sesuai dengan panjang selai nanas gulungnya ya. Selanjutnya ini tinggal kita gulung aja perlahan seperti ini sampai selainya tertutup. Dan kita potong kembali menggunakan scraper seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk isian selai nanasnya ini sama seperti ukuran kalau kita bikin selai nanas untuk nastar klasik pada umumnya. Hanya saja ini dibentuk memanjang ya teman-teman. Cara membuat nastar gulung seperti ini sangat mudah dan juga cocok banget buat kalian yang pemula belum punya cetakan nastar gulung, bisa banget menggunakan cara ini. Dan ini juga cepet. Nah, ini dia nastarnya udah saya bentuk. Ini udah penuh loyangnya. Selanjutnya ini tinggal kita oven aja. Pastikan ovennya sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 10 menit. Dan ini kita oven menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 25 menit. Untuk suhunya ini jangan terlalu tinggi ya teman-teman. 120 sampai 130 aja. Nah, sambil menunggu nastarnya kita oven. Sekarang buat untuk olesan kuning telurnya, saya pakai 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan minyak sayur. Kalian juga bisa menambahkan 1 sendok teh SKM ya teman-teman. Tapi kali ini aku nggak pakai. SKM itu fungsinya membantu agar olesan nastarnya tidak mudah retak ya. Nah, ini udah 25 menit, kita keluarkan dulu dari oven dan tunggu sampai nastarnya dingin atau minimal hangat-hangat kuku ya. Selanjutnya bisa kita oles perlahan tipis-tipis aja. Karena nanti ini akan dioles 2 kali ya teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini udah selesai saya oles semuanya nastarnya. Setelah lapisan pertamanya sudah kering, kita bisa oles untuk lapisan yang kedua. Sama kita olesnya tipis-tipis aja tapi rata ya. Nah, kelihatan ya perbedaannya, yang dioles sekali dengan yang dioles 2 kali. Tentunya lebih bagus, lebih kinclong, lebih tebal yang dioles 2 kali ya. Kalau udah selesai, ini kita tunggu sampai lapisan kuning telurnya juga kering kembali. Baru kita oven. Ini di oven kembali menggunakan suhu 110 sampai 120 derajat aja. Aku pakai api atas bawah ya teman-teman, atau bisa juga kalian oven 10 menit api bawah dan sekitar 2 menit api atas. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Nastar gulungnya sudah matang, hasilnya sangat cantik. Ini lapisan kuning telurnya juga terlihat kinclong, glowing dan rata ya. Dan sekarang kita cobain ya, kita lihat nastarnya dari dekat. Sangat lucu, imut. Ini cantik banget. Dan ketika saya belah ini kelihatan banget kalau nastarnya lembut ya teman-teman. Ini beneran lumer. Rasanya enak banget. Isian nastarnya full. Nah, gimana teman-teman? Tertarik buat bikin nastar gulung seperti ini?
Ini pokoknya recommended ya, terutama buat pemula yang belum memiliki cetakan nastar gulung, boleh banget dicobain cara ini. Hasilnya sangat cantik, imut, lucu, dan rasanya pastinya pun enak banget. Oke, selanjutnya saya juga akan buat nastar klasik. Ini hasilnya nggak kalah cantik ya teman-teman, mulus, glowing, dan ini juga anti retak ya teman-teman. Pokoknya kalian ikutin terus video ini agar kalian tahu tips dan triknya membuat nastar yang cantik, glowing, mulus, anti retak, dan anti melebar. Ini masih dengan resep yang sama ya teman-teman, sisa adonan yang tadi. Nah, ini adonannya saya takar dulu menggunakan sendok takar ukuran 5 ml seperti ini agar lebih cepat ya teman-teman. Jika kalian mau menimbangnya juga boleh, tapi menurut saya lebih praktis dengan cara seperti ini. Lebih cepat ya, dan nanti hasil ukuran nastarnya pun sama rata. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Oke, selanjutnya tinggal kita bentuk aja nastarnya. Kita ambil adonannya dan bulatkan lalu pipihkan. Kemudian kita beri filling selai nanas di tengahnya seperti ini. Lalu kita gulung-gulung di permukaan tangan sampai benar-benar halus dan bulat sempurna ya teman-teman. Kemudian sisihkan di dalam loyang yang sebelumnya sudah dioles menggunakan margarin tipis-tipis. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Oh ya, kalau kalian mau mengambil isian selai nanasnya, kalian pakai tusuk gigi ya, agar tangan kalian itu nggak lengket, jadi nastar kalian itu tetap mulus. Nah, ini udah selesai semuanya ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita oven. Untuk ovennya ini sudah dipanasi kurang lebih 10 menit. Lalu ini kita oven menggunakan suhu 125 derajat. Api atas bawah kurang lebih selama 25 menit. Nah, ini setelah 25 menit nastarnya sudah setengah matang dan sudah kokoh. Ini bisa kita dinginkan dulu. Setelah nastarnya benar-benar dingin, lalu ini tinggal kita olesi aja menggunakan kuning telurnya. Ini diolesnya tipis-tipis aja, tapi harus benar-benar merata ya teman-teman. Kalian boleh oles di bagian atasnya aja atau keseluruhan permukaan nastarnya. Sesuaikan dengan selera aja. Nah, ini nanti mau saya oles 2 kali ya teman-teman. Jadi pastikan untuk mengolesin ini juga harus sesuai dengan urutan. Tidak boleh acak ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Udah saya oles sekali ya kuning telurnya. Selanjutnya ini mau saya oles yang kedua kalinya. Sama, kita olesnya tipis-tipis. Dan pastikan nastarnya ini sudah benar-benar kering ya kuning telur yang lapisan pertama. Agar nanti hasilnya mulus, tidak geradakan ya. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai seperti ini, selanjutnya tinggal kita oven kembali. Saya oven kembali menggunakan suhu 110–120 derajat saja. Apinya saya pakai atas bawah selama kurang lebih 10 menitan. Atau kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini nastarnya sudah matang, sudah saya angkat ya. Dan ini sudah dingin.
Ini mau saya ambil satu, jadi untuk bagian permukaannya ini terlihat mulus dan glowing ya teman-teman. Bagian bawahnya juga ini mateng, hasilnya sangat cantik, mulus, dan ini rasanya lumer, ngeprul. Resep ini juga nggak terlalu banyak, hanya 250 gram tepung aja, jadi cocok banget buat kalian yang masih belajar bikin nastar, boleh dicobain resep ini. Oke, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.